Tapi apakah sih Bu sebenarnya kesehatan mental? Oke, saya ambil contekannya dari Badan Kesehatan Dunia ya, World Health Organization. Jadi menurut WHO, kesehatan mental itu adalah satu keadaan sejahtera, state of well-being. Ketika individu, ya orang bisa rasa sejahtera kalau dia menyadari kemampuannya. Jadi ibu-ibu kalau berasa sehat mental, ciri pertama sadar kemampuan. Saya bisa apa? Kalau berasanya lagi terserang rasa tidak bisa, nah itu lagi nggak sehat mental. Apalagi kalau punya prinsip gini, aku mah apa atuh, ya kan? Saya mah cuma butiran debu atau remah-remah rengginang di kaleng kongguan. Nah itu lagi nggak sehat mental. Tapi kalau rasa punya kemampuan, realize the abilities, menyadari kemampuan, itu ciri pertama sehat mental. Ya. Ciri kedua adalah bisa menghadapi stres sehari-hari. Contohnya apa? Macet. Jakarta dan sekitar emang gak jauh dari macet ya. Kalau sampai gak macet ada sesuatu, lebaran atau kerusuhan. Atau banjir, karena kita gak bisa keluar. Ya, tapi selama masih normal, macet itu salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu kalau macet gimana kabarnya? Ngomel kan? Nah, nggak sehat mental. Ya, anak telat, anak bangunnya susah, ngomel-ngomel nggak? Senyum-senyum, bahagia gitu. Wih, telat lu, kesiangan. Nah, kalau sampai gitu juga kayaknya ada gangguan, ya. Tapi bisa sebenarnya mengatasi stres sehari-hari. Kalau bisa itu nomor 2. Yang ketiga bisa bekerja secara produktif. Jadi dari pagi sampai malam itu ada kerjaan, gak cuma nonton drakor. Sekali-sekali terhibur dengan drama Korea, aduh aku lagi capek nih mau seharian nonton, gak apa-apa. Tapi kalau seminggu kayak gitu juga ada yang salah dengan kesehatan mental Anda. Ya, jadi hidupnya harus produktif dan fruitful. Wah, ditulis tuh, fruitfully. Ya, jadi berbuah dan produktif. Itu ciri ketiga. Dan ciri keempat, mampu berkontribusi dalam komunitas. Komunitas itu nggak cuma di rumah artinya, di gereja, di dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya, di RT, di kelurahan mungkin. Kalau ibu-ibu ada jadi pengurus sekolah, di dalam sekolah juga gitu. Bisa berkontribusi. Jadi 4 hal tersebut ya menandai seseorang sehat mental atau ada masalah kesehatan mental. Begitu Pak Jerry. Jadi yang pertama menyadari kemampuan. Kalau bisa dicatat nih Bapak Ibu, karena penting sekali. Kalau kita tidak menyadari kemampuan ya gimana kita mau sehat ya Bu ya. Kita aja nggak mengenal diri kita sendiri ya Bu ya. Lalu yang kedua menghadapi stres, bisa menghadapi stres. Lalu yang ketiga bagaimana kita bisa menjadi produktif setiap harinya. Dan yang keempat mampu mempunyai kontribusi untuk komunitas. Jadi kalau 4 ciri ini ada berarti mental kita sehat ya Bu ya? Tolong mic-nya bisa dinyalain, ya. Ya dinyalain aja nggak usah dimatiin dulu. Tes. Ya. Jadi 4 ini sudah menjadi ciri ya Bu. Karena gini Bu, kita mungkin yang hanya orang awam Bu. Yang tahu kan cuman kadang-kadang maaf ya Bu ya. Ah dia gila gua enggak gitu. Padahal kan sebenarnya dengan 4 ciri ini aja berarti kalau di luar ini mental kita terganggu ya Bu? Iya. Wah, bayangkan wanita cakap hari ini, kalau kita nggak punya 4 ciri ini, berarti mental kita sudah tidak sehat loh. Jadi bukan hanya kita sampai dulu ke Rumah sakit. ya. Kita dari 4 ini saja mempunyai indikasi bahwa mental kita tidak sehat. Nah, mungkin Bu pertanyaan selanjutnya nih Bu, apa saja sih Bu
masalah-masalah Bu ya di dalam kesehatan mental. Tadi Ibu sudah cuplik di khotbah Ibu ada OCD ya Bu ya, Obsessive Compulsive Disorder Bu. Iya. Mungkin Ibu boleh menjelaskan kepada kita tentang masalah-masalah kesehatan mental. Oke, kita ambil yang paling simpel ya. Salah satunya adalah stres. Ibu-ibu kan sering tuh ngomong tuh, aduh aku stres. Apalagi kalau udah hari Senin, I hate Monday katanya gitu. Stres, gue stres. Jangan kebanyakan ngomong stres, itu lagi mengalami masalah kesehatan mental. Jadi jangan bangga. Ya, stres itu salah satu masalah kesehatan mental. Termasuk misalnya stres kerja. Ya, stres kerja itu juga ada khusus ada masalah kesehatan mental di dunia kerja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada disebut daily hazels gitu ya. Stres di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari urusan hari ini mau ngasih makan anak pakai makanan apa, lalu nganterin anak pakai kendaraan apa, itu bukan saking kebanyakan kendaraan tapi mungkin rusak semua masuk bengkel, ya jadi bingung mau apa begitu ya. Terus itu kalau macet gimana, itu cucian juga masih bertumpuk-tumpuk, hujan sementara masih banyak yang belum dicuci juga, pokoknya berantakan tiap hari. Apakah kita bisa menghadapinya? Itu stres, salah satu yang paling sering terjadi. Yang kedua yang biasanya jadi masalah mamih-mamih adalah cemas. Cemas, jadi ada gangguan kecemasan. Mulai dari cemas yang memang cemas berat ya, karena misalnya ada trauma begitu ya, habis ada kecelakaan, terus wah jadi nggak bisa tidur, jadi kaget-kaget gitu ya, atau ada amit-amit lah ada bencana-bencana apa gitu, itu sangat mungkin terjadi kecemasan yang namanya PTSD, Post Stress Traumatic Disorder ya, Post Traumatic Stress Disorder ya. Tapi ada juga yang namanya kecemasan yang saya tadi sebut sebagai OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jadi ketika kita cemas, kita nggak bisa berhenti berpikir ya mengenai sesuatu yang kalau nggak dipenuhi dengan perbuatan tertentu, kita akan terganggu. Jadi misalnya kita mikir misalnya, saya takut dengan penyakit. Jadi usaha sedemikian rupa supaya nggak kena sakit. Ya wajar sih ya, apalagi baca data, COVID mulai lagi nih, udah makin repot. Semua disemprotin lagi kayak dulu. Gak mempan Bu, percaya deh. Ya, jangan cuma disemprot-semprotin package, disemprotin percuma. Ya, terus ngepel semua dilap gitu. Bener kalau ngelap biar bersih saya setuju. Tapi kalau ngelap sampai 10 kali dan masih berasa kotor, itu kayaknya udah mulai keganggu deh. Terus asisten rumah tangga udah ngepel nih. Kita masih pakai teropong gitu. Ini kayaknya masih kotor nih sebelah sini. Padahal dia udah 3 kali lewat situ. Itu udah OCD. Ada lagi OCD-nya yang mesti urut-urut. Ya, itu buku mesti diurutin. Ada urutan ke atas, ada urutan ke bawah. Atau urutannya pokoknya tergantung warna. Kalau berubah bingung. Itu juga termasuk kategori OCD. Jadi macam-macam sebenarnya OCD. Ada juga yang mengalami panic attack. Nggak ada angin, nggak ada hujan, deg-degan gitu. Sesek napas ya. Begitu ditelusuri memang ada penyebab. Tapi nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba ada serangan. Itu bagian dari kecemasan. Ada banyak varian dari gangguan kecemasan. Yang ketiga yang juga biasa terjadi adalah depresi. Depresi ya. Kalau dalam 2 minggu misalnya susah tidur, ya berasa nggak berarti, nggak bermakna, nggak bisa makan atau sebaliknya jadi makan berlebihan, ya, atau mungkin juga merasa pengen mati aja, bahkan ada usaha-usaha untuk bunuh diri. Tadi juga Pak Jerry sebut ada kasus-kasus, nggak cuman orang dewasa, anak-anak juga sudah mulai mengalami itu sebagai kayak ada tren baru gitu ya. Tapi itu bukan suatu hal yang harus dibanggakan, ya. Kalau dalam 2 minggu itu terjadi secara berurut-urutan, hampir selalu rasa pengen sedih, selalu pengen nangis, sedih terus gak ada alasan. Dan pengennya mengurung diri di kamar, minat-minat jadi hilang lenyap. Tadinya seneng masak, tiap hari semangat mau masak apa gitu kan. Ini ngelihat dapur rasanya, udah malas gak tahu mau ngapain gitu. Sedih gitu ya. Nah itu artinya sedang mengalami gangguan depresi ya. Nah kadang-kadang kombinasi cemas dan depresi sekalian itu makin repot lagi tuh ya.
Tapi ada juga yang depresinya aja pakai tanda kutip, bukan berarti meremehkan. Ada orang yang kita sebut juga bipolar. Ya, kadang begitu gembira, ria, bersemangat tinggi sampai nggak ada remnya, pengennya kerja terus gitu. Ada waktunya nanti drop. Dari pagi udah nggak bisa bangun, sampai malam udah nggak tahu, pengennya tidur-tiduran aja gitu. Nanti tiba-tiba bisa berasa on lagi begitu, entah kapan. Jadi up and down, moodnya juga swing kita sebutnya. Gampang marah, gampang sedih, nanti tiba-tiba bisa gembira, nanti bisa ngomel-ngomelin orang lagi, begitu bolak-balik. Itu yang biasa muncul ya. Yang lain-lainnya sih banyak lagi, masih banyak, satu buku segini tebel ya. Kalau demen baca aja itu sama Alkitab tebelan DSM ya istilahnya. Alkitab masih tipisan. Jadi ya ibu-ibu baca Alkitab aja lah mendingan. Iya, terima kasih banyak Bu. Jadi kurang lebihnya ada 4 masalah yang tadi saya catat Bu ya. Iya. Stres, kecemasan, atau 3 yang inti yaitu tentang depresi. Ya. Nah Bapak Ibu, Bapak Ibu lagi Bu. Wanita cakap gitu ya. Jadi yang saya hormati nih hari ini. Jadi jangan sampai kita tidak menyadari ini. Apalagi konteks kita hari ini ngomong kan di gereja, udah doa aja Tuhan pasti nyembuhin. Padahal, wah ini sehari-hari loh yang kita alami. Ibu-ibu mungkin atau wanita cakap hari ini bisa merasa, enggak gue gak apa-apa, tapi coba dicek. Karena tadi saya sudah dasari di awal, keterbukaan kita adalah menentukan bagaimana kita bisa dipulihkan. Mungkin kita di luar terasa hebat, gak ada masalah, tapi gak tahu dalamnya kita apa. Nah Ibu, saya mau tanya kembali nih Bu. Ini kan tadi yang saya singgung Bu. Kalau kita terbuka, kita merasa memang ada yang salah, baru kan kita bisa mungkin dipulihkan gitu ya Bu. Tapi bagaimana caranya Bu untuk menyadarkan diri sendiri nih Bu. Ternyata saya masih punya masalah mental loh. Karena kan banyak orang kan yang lebih parah gini Bu, dia tidak menyadari kalau dia lagi sakit. Ya. Gitu Bu, itu bagaimana Bu? Ya, nomor 1 kabar gembira dulu ya. Saya kabarkan kabar gembira. Kabar gembiranya tapi pakai tanda kutip. Semua orang berpotensi mengalami masalah kesehatan mental. Jadi kalau ada ibu yang mengalami masalah kesehatan mental, saya nggak mengucapkan selamat, tapi saya mau mengatakan Anda tidak sendirian. Ya, cuman masalahnya ada orang yang ngaku terus cari bantuan, ada orang yang berasa baik-baik aja dan akhirnya jadi masalahnya membengkak gitu, jadi makin parah. Wah pokoknya makin lama bertahan dengan masalah, makin susah nanti dipulihkannya gitu ya. Jadi memang ada baiknya kita setiap hari mengevaluasi diri. Saya dalam keadaan baik-baik saja kah? Atau wah udah mulai ada yang terganggu nih dari hidup saya. Kalau mulai terganggu, ya nggak langsung pasang pengumuman di sosial media, I need help, nggak gitu juga sih ya. Karena ada cara-cara sederhana untuk menolong diri ya. Misalnya nih ya, aku kok hari ini pengen marah aja ya. Itu kan bisa aja terjadi ya, ujuk-ujuk ya. Tapi kan kita mesti evaluasi, tidur lagi bener apa enggak. Banyak kali kita karena kurang tidur jadi pengen marah. Jadi obatnya gimana? Ya tidur dibenerin. Udah tidur dibenerin, besok-besok juga mendingan. Ya, tapi kalau ini tidur udah, makan udah teratur, olahraga udah, terus kok masih kayak begitu ya? Nah ini artinya ada sesuatu yang lebih berat, cari bantuan gitu. Ya, jadi kita perlu mengevaluasi diri setiap hari untuk tahu kondisi saya baik-baik aja apa enggak, gitu sih. Sebenarnya simple aja sih begitu. Jadi tersimpelnya yang paling kita bisa lakukan adalah mengevaluasi diri kita setiap hari. Karena Alkitab juga katakan kita harus bertobat setiap hari ya Bu ya. Benar. Dan saya percaya Tuhan juga mencurahkan berkatnya setiap pagi dan setiap hari yang baru. Betul. Ya Bu ya. Baik wanita cakap itu hal yang menurut saya boleh nih kita lakukan mulai malam ini. Karena semua akan sia-sia kalau kita nggak take action ya Bu ya. Betul. Semua akan jadi teori
kalau kita nggak take action. Kenapa? Gini, saya kan sebagai anak ya, saya ngomong tante, ntar banyak yang masih ini juga, ntar gak enak nih. Saya sebagai anak nih, saya ngerasain pasti kalau orang tua saya sehat, saya pasti sehat. Jadi jangan lagi kalau boleh saya suka denger nih Bu ya, lu tuh ya kayak bapak lu gitu, lu tuh ya begini. Padahal tanpa disadari lo Bapak Ibu, sikap anak-anak Bapak Ibu ya dia mengcapture ya Bu, dia memfoto, dia melihat bagaimana ya sikap Bapak Ibu. Jadi kalau mau memastikan masa depan anakmu mempunyai masa depan yang penuh harapan, tanggung jawabnya juga dari kita loh sebagai orang tua. Apalagi hari ini kita ngomong konteks sebagai ibu. Jadi tadi kita sudah membahas bahwa yuk evaluasi yuk setiap hari. Mungkin saat kita devotion ya Bu ya, kita masih bisa mengevaluasi diri setiap hari. Saat kita mungkin punya mesbah keluarga, kita bisa mengevaluasi diri setiap hari. Karena mungkin gini ya ibu-ibu atau wanita cakap yang saya kasihi. Di budaya timur ini enggak terlalu familiar ya Bu ya. Oh iya. Jadi di budaya timur ini kita lebih menutup aib dalam tanda kutip ya Bu. Dibanding kita mau terbuka agar keluarga kita sehat. Apalagi maaf ibu-ibu yang saya hormati. Gak semua masalah kita hanya bisa, maksud saya gini Bapak Ibu. Doa adalah nafas hidup. Tapi ada cara lain juga dalam arti gini, doa itu penting. Tapi untuk mengevaluasi diri tanggung jawab kita. Saya selalu punya prinsip gini Bapak Ibu, kesembuhan itu Tuhan, mujizat Tuhan yang memberi. Tapi menjaga kesehatan, tanggung jawab kita. Ya. Kesehatan mental Tuhan bisa beri, tapi menjaganya tanggung jawab kita. Nah Bu, saya mau lanjut dari pertanyaan ini Bu. Saya ada satu yang masih menggelitik gini Bu. Adakah korelasi ya Bu atau hubungan antara apabila kesehatan spiritualnya sehat, apakah juga pasti Bu kesehatannya mental sehat? Atau Bu, saat mungkin tidak seimbangnya kesehatan spiritual dan kesehatan mental ini dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya. Jadi maksudnya gini Bu, wah hebat sih Bu di gereja Bu, pelayanan terus Bu. Ya. Apakah itu akan equal langsung bahwa mentalnya sehat Bu? Enggak. Tidak ya Bu ya? Kita mesti memilah dulu ya. Orang yang aktif dalam pelayanan belum tentu punya hubungan baik dengan Tuhan. Wow, maaf sekali lagi nih Bu ya. Ya. Orang yang aktif dalam pelayanan bolak-balik ke gereja ya, pelayanan dari Senin sampai Senin. Bagus dong, ya kan? Wih, keren banget, pelayan Tuhan sejati lah, saingan sama malaikat, ya. Tapi apakah hubungannya sama Tuhan baik? Bisa ya, bisa enggak. Belum tentu. Jadi kalau kita bicara mengenai spiritual health, kesehatan spiritual, kita mesti pastikan hubungannya dengan Tuhan baik-baik aja. Artinya apa? Bukan cuma devotion ala-ala. Ya, yang penting memenuhi target, baca Alkitab, centang. Ya kan, hari ini tanggal berapa? Udah sampai mana nih? Yohanes. Udah sampai Efesus. Udah centang, saya udah baca. Tapi apakah kita menyempatkan diri mendengarkan suara Tuhan hari ini? Dia mau pesan apa buat saya hari ini secara spesifik? Ya, kita bisa menangkap hatinya Tuhan kah, kehendaknya dalam hidup saya? Perjalanan hari ini diisi oleh Tuhan bersama-sama dengan kita, ngapain aja, kemana? Itu baru namanya punya kesehatan spiritual. Ya, jadi nggak jaminan ke gereja bolak-balik lalu langsung masuk sorga gitu. Ya benar sih kalau hari ini bertobat terus meninggal dunia masuk sorga ya kan jaminan ya. Tapi kan kita mesti mengerjakan keselamatan dengan taat dan gentar. Oke? Jadi puji Tuhan kalau kita aktif dalam pelayanan, jangan abis ini pada nggak mau pelayanan ya puyeng nanti Pak Jerry ya. Tetapi ingat hubungan kita dengan Tuhan mesti dipelihara, mesti dijaga. Nah kalau orang yang punya hubungan yang baik dan sehat dengan Tuhan, kan Tuhan tiap hari bisa kasih tahu dong,
Kamu masih perlu belajar ini, kamu masih kurang itu. Oh yang itu udah bagus tuh, keren tuh, dilanjutkan ya. Nah kan tiap hari kan kita bikin catatan tuh apa kata Tuhan gitu kan. Saya bisa yakin bahwa orang yang relasinya dengan Tuhan bagus, mentalnya sehat. Kenapa? Koreksinya langsung dari Tuhan. Iya kan? Tuh kebanyakan mikir yang enggak lu hari ini gitu kan. Jangan khawatir kan Eke bilang, Tuhan bisa ngomong gitu. Kalau kita lagi cemas, Tuhan ini gimana. Kan ada ayat ya jangan khawatir. Burung di udara aja aku pelihara, bunga aku hiasi. Kamu lebih berharga daripada burung dan bunga. Masa aku gak kasih jaminan buat hidupmu, gak jadi cemas. Iya kan? Jadi kalau hubungan dengan Tuhan sehat, mental kita juga akan baik-baik saja. Seperti yang ada di dalam kitab 3 Yohanes, aku berdoa supaya jiwamu baik-baik saja, ya tubuhmu baik-baik saja, jiwamu baik-baik saja. Artinya apa? Rohmu juga akan baik-baik saja. Kalau rohmu baik-baik saja, maka mentalmu, jiwamu baik-baik saja. Dan kalau mental kita baik-baik saja, tubuh kita akan juga gampang sehat. Gampang sehat. Bisa sakit? Bisa. Ya kan kita masih hidup di dunia bisa kena bakteri, kena virus, kena hujan. Hujan di luar masuk anginnya di dalam. Ya kan? Umur, ya kan? Di luar hujan kita kerokan. Bisa ya ibu-ibu ya? Nggak apa-apa. Tetapi akan cepat membaik, akan cepat sembuh. Kenapa? Karena jiwa kita juga sehat. Kenapa jiwa kita sehat? Karena roh kita juga sehat. Jadi mulainya dari dalam. Saya nggak percaya itu kata-kata mensana in corpore sano. Dulu disesatkan itu. Saya belajar begitu. Ibu-ibu ada yang belajar nggak? Mensana in corpore sano katanya. Di dalam apa? Tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Bohong. Belum tentu. Iya kan? Ada yang orangnya tubuhnya sehat, gangguan jiwa. Ada. Iya kan? Ada orang yang mohon maaf, difabel mungkin, ya tubuhnya nggak sempurna, ya nggak terlalu, ya ada aja lah kekurangannya. Tapi lebih sehat mental daripada orang yang katanya sehat lahir, sehat tubuhnya bagus-bagus begitu. Jadi belum tentu. Tapi kalau mentalnya sehat, tubuhnya akan lebih sehat. Gitu Pak Jerry. Wow luar biasa. Jadi bolehkah Bu kalau saya mengatakan seperti ini, kegiatan agamawi kita belum tentu menentukan sehat mental kita. Iya. Tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan sehat, roh kita kuat, itu akan membantu mental kita menjadi kuat ya Bu. Pasti. Yes. Berarti kuncinya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bukan apa yang terlihat ya Bu, tapi apa yang ada di dalam kita. Karena kan gitu ya Bu. Terkadang, wah gue udah sibuk pelayanan nih gitu. Karena kalau di luar itu kan ngomong Kristen karena lu Kristen banget Bu, saya suka dengar begitu tuh. Lu Kristen tapi nipu jalan terus ya Bu ya, kadang-kadang lu masih gosip gitu. Berarti dia tidak punya hubungan yang kuat dengan Tuhan ya Bu. Betul. Itu pasti ya Bu, otomatis ya saat dia punya hubungan yang kuat, mentalnya sehat, pasti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Pasti. Saya kasih contoh yang gampang aja, mungkin ibu-ibu mah nggak ada yang jadi tukang tipu ya. Nggak ada lah ya, korupsi gitu ya, amin ya nggak ada ya, amit-amit ya kalau sampai ada ya. Tapi ngegosip sering ya. Oh kita mah nggak ngegosip, kita ngedoain orang. Amin. Tapi ngedoainnya pakai gosip dulu. Kita berdoa buat ibu yang di sana itu yang begini-begini, suaminya begini. Oh banyak banget ya doanya ya. Kalau misalnya kita memang punya hubungan baik sama Tuhan, ya. Ini mulut mau ngomongin orang, ada kuncinya. Benar nggak Bu? Malu sama Roh Kudus, iya nggak? Iya, habis haleluya ngomongin orang kan malu kita sama Roh Kudus. Tapi kalau kita nggak punya hubungan baik sama Tuhan, nyanyi mah haleluya puji Tuhan mah sampai lompat-lompat salto juga bisa. Bisa orang cuman salto paling kaki patah ya kan. Tapi habis itu mulutnya juga nggak ada kuncinya. Ngomongin orang mah tetap ya. Fitnah orang mah jalan terus.
Nipu orang mah hayu aja, emang gue pikirin ya kan, yang penting duit gue lancar. Kan begitu, karena yang kita pikirkan, kita pedulikan cuma diri sendiri. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, apa nggak takut dicolek malaikat? Serem, weh bohong lu. Diketawain sama malaikat, ih tipu gitu. Iya kan? Iya sorry. Kalau sadar, kalau enggak malaikat mau udah sampai jerit-jerit pakai toa. Kitanya nggak kedengeran. Gitu Pak Jerry. Wah, luar biasa ya. Saya juga kemarin Bu baru kebetulan ikut sekolah Bu. Dosen saya dia ngomong seperti ini Bu. Pastor Joel Wong Bu. Kalau kita melayani capek berarti kita masih hanya sebatas menjalankan kegiatan agamawi kita. Tapi kalau kita melayani Tuhan, meskipun tubuhmu capek, tapi engkau sukacita, kita sedang melayani Tuhan. Karena enggak semua pelayanan kita yang di gereja, itu sedang melayani Tuhan Bu katanya. Berarti yang saya tangkap Bapak Ibu lagi ya. Yang saya tangkap ibu-ibu dan wanita cakap yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini satu poin penting banget. Yang tadi kita evaluasi, hubungan kita dengan Tuhan gimana? Kerajinan kita melayani belum tentu menentukan hubungan kita baik dengan Tuhan. Tapi saya yakin ya Bu, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita pasti melayani dengan benar ya Bu ya. Amin, benar. Yes. Benar. Dan ibu-ibu yuk, jangan sampai Natal atau tahun ini 2023 dilewati. Jadi kita mau punya mindset hari ini bahwa Natal bukan sekedar pesta sekali lagi. Tapi ini yang biar pesan ini yang kuat yang tadi kita baru setengah jalan nih tentang kesehatan mental, bagaimana supaya kita bisa menghadapi stres, depresi kita dan lain-lain. Ini ibu-ibu dan wanita cakap kita harus bawa pulang. Saya berdoa 2024 kita semakin kuat. Bukan hanya kuat berdoa, tapi mental kita sehat. Hubungan kita kuat dengan Tuhan. Keluarga kita pasti diberkati. Satu poin tadi yang Ibu Heni juga sampaikan dalam firman Tuhan, ingat Yesus datang ke dunia memberikan hidup yang berkelimpahan. Kalau kita belum berlimpah Bu, berarti ada yang salah ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Ada. Ada yang salah ya Bu? Ada. Nah Bu, saya mau tanya lagi ya Bu, mungkin ini tema-tema yang agak menyerempet-nyerempet dikit nih Bu ya. Pentingan pelayanan atau keluarga Bu? Karena Bu, maaf saya tambah sedikit ya. Banyak yang terkadang kita dalam tanda kutip Bu, mengorbankan keluarga demi pelayanan Bu. Iya. Bagaimana menurut tanggapannya Bu? Urutan nggak boleh diganti. Nomor 1 Tuhan. Melayani Tuhan. Ya, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Mencari tahu kehendak Tuhan dalam hidup. Itu udah nomor 1, nggak bisa di-courting, nggak bisa diganti. Nomor 2, kalau punya keluarga, apakah itu keluarga baru yang dibentuk karena pernikahan atau orang tua kalau memang belum menikah ya, tapi juga kita nanti itu ceritanya lebih panjang lagi tuh. Pokoknya keluarga gitu, itu pelayanan di dalam keluarga. Ya, jadi nggak boleh tuh yang namanya gara-gara repot di gereja, keluarga berantakan. Itu ada yang salah juga dalam urut-urutan. Nomor 3, ya gereja tentu saja ya. Tapi juga jangan alasan gitu kan, wah saya sibuk banget di dalam rumah sampai nggak bisa ke gereja. Ya ada yang salah juga ya. Artinya memang harus diupayakan seimbang. Dan selanjutnya baru masyarakat di sekitar kita turut diberkati dalam pelayanan kita. Gitu. Jadi nomor 1 Tuhan. Itu udah pasti ya, menjadi kepala dalam satu tubuh Kristus. Karena di kitab Roma pun dikatakan seperti itu. Lalu yang kedua, keluarga ya Bu. Wah. Yang kedua keluarga ibu-ibu. Tapi berarti juga jangan punya alasan terlalu repot ya Bu. Berarti kita tidak bisa mengatur prioritas Bu, betul ya? Udah. Yang ketiga baru pelayanan di gereja. Karena Bu juga di keluarga kita melayani Tuhan ya Bu ya? Betul, betul. Melayani Tuhan
melalui anak-anak kita. Yes. Itu anak-anak itu malaikat, muka-muka malaikat itu sebenarnya. Kadang-kadang kita bilang kayak setan gitu kan. Kalau udah kesel gitu, dasar lo kayak setan. Hati-hati. Siapa maknya? Ya, itu melayani Tuhan juga. Dari melayani anak-anak sama dengan melayani Tuhan, ya kan? Melayani suami, itu kan juga melayani Tuhan, Yes. ya kan? Amin. Gitu. Karena saya percaya juga Bu, keluarga yang sehat, gereja pasti kuat ya Bu. Ya. Haleluya. Iya, ibu-ibu dan wanita cakap yang saya kasih dalam Tuhan, nanti kita akan buka ruang bertanya. Silakan mau bertanya apapun buat kita semua, dan pada kesempatan kali ini jangan dilewatkan karena Ibu Heni sibuk dan Ibu Heni boleh ada di tempat kita, boleh tanya. Karena saya yakin ibu-ibu dan wanita cakap yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang saking kuatnya wanita jatuh bukan karena batu besar, tapi karena kerikil kecil. Mungkin kita kuat di keluarga, mungkin kita merasa strong. Tapi ingat Bapak Ibu lagi nih, ingat ibu-ibu dan wanita cakap, kita butuh mental yang sehat. Jangan sampai hanya karena kerikil kecil akhirnya kita terjatuh. Nah, tadi sudah disampaikan 4 prioritas atau urutan yang jelas ya. 1 Tuhan, 2 keluarga, 3 gereja, dan 4 baru masyarakat ya Bu. Nah, sebelum saya buka ruang pertanyaan Bu bagi jemaat dan bagi wanita cakap yang lain. Bu, bagaimana sih kita, mungkin pertanyaannya sesimpel ini aja Bu, untuk menyembuhkan nih. Kan kita mungkin nggak tahu, tadi kan sudah dijawab sama Ibu, mengevaluasi diri setiap hari. Mungkin kan masih ada yang malu ya Bu untuk mungkin bisa ke psikolog atau bercerita. Bagaimana Bu, mungkin ada nggak cara kita sendiri, selain mungkin juga tadi berhubungan dengan Tuhan, menyembuhkan Bu, bisa nggak Bu gitu? Menyembuhkan kalau memang kita berasa kita punya sakit mental. Iya sebenarnya sih bisa, karena kita punya kapasitas sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan untuk memulihkan kondisi-kondisi yang sehari-hari sebenarnya. Tapi memang mesti ada usaha ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk orang-orang stres terutama ya, self care, merawat diri. Dan kadang ibu-ibu itu merasa berdosa kalau harus merawat diri. Ya, sebagian. Ada yang terlalu repot merawat diri sampai lupa bahwa ada yang mesti dirawat juga gitu. Apa sih self care? Nomor 1 ya, salah satu self care itu adalah makan yang benar. Oke. Sesimpel itu. Makan yang benar. Bukan ngabisin sisa-sisa makanan yang ada di meja. Itu kebanyakan mamih-mamih kayak gitu. Ih sayang nih makanan gak habis, kita bagian penghabisan gitu. Makan yang benar Bu, karena ibu harus sehat. Yes. Ibu harus kuat, bahwa abis itu mau ngabisin makanan sisa terserah. Ya itu bonus. Tapi ibu mesti punya porsi makan yang benar. Yang memang sesuai dengan kandungan gizi yang diperlukan tubuh kita. Ya jadi cari tahu, panggil ahli gizi suruh ngomong deh. Ya mengenai gizi. Oke, itu 1. Jadi mau diet terserah, boleh. Ada banyak cara untuk ngatur pola makan sebenarnya. Tapi makan harus benar. Tiap hari. Ya, kecuali lagi musim puasa. Itu lain cerita, ya. Yang kedua, tidur yang benar. Wah, ini lebih susah lagi. Iya kan? Karena apa? Ibu-ibu itu terlalu banyak pengorbanan sebenarnya. Saking cintanya sama keluarga, ya, sampai-sampai tidur pun dikorbankan. Itu salah. Itu salah besar. Salah itu besar. salah besar ya Bu ya. Kecuali sedang dalam keadaan darurat, misalnya anak sakit kita kompres. Itu apa boleh buat lah ya. Katanya kan tiap hari anak sakit. Kalau sampai anak tiap hari sakit bergantian, ada yang salah di rumah, mesti 2 puasa. Ya, nggak tahu deh apaan tuh ya. Mesti ada yang sesuatu yang mesti diberesin misalnya begitu ya. Tapi kalau semuanya baik-baik, tidur benar, berapa jam? Minimal 6. Minimal.
bisa 8, bener bagus. Kalau mau kurusan Bu, 9. Wih, Eka mesti ngatur jam tidur kalau begitu. Iya, kalau mau kurusan itu 9 jam. Kalau yang sehat 6 sampai 8 jam oke. Saya 5, tambahin 1. Ya, mungkin malam nggak bisa tidur siang sejam, total masih 6, masih oke. Ini saya mah 4 jam aja berkat gitu. Nggak bisa, jangan. Kalau sampai tidur masih sangat kurang, ibu gampang kena penyakit. 1. Yang kedua, emosinya nggak stabil. Jadi pengen garuk aspal aja. Ya, pengen makan orang aja gitu. Artinya ada yang nggak beres memang. Itu yang kedua, ya. Tidur benar, makan benar, tidur benar. Kalau sempet nih olahraga. Wih, nggak sempet. Ya, ngepel asal ritmik boleh sih. 1, 2, 3, 4, boleh diatur ada ritmenya gitu ya. Atau sambil nonton video ya, video ya YouTube gitu ya. Ada gerak-gerak, ikutin aja bangsa 15 menit kan oke gitu ya. Kalau bisa lari keliling kompleks lebih bagus lagi. Pagi-pagi ya, asal jangan bawa beagle, capek. Ya oke, jadi 3 itu minimal. Yang berikutnya ada yang istilahnya itu me time. Me time. Nah me time itu bebas, ibu maunya ngapain. Ada yang seneng ngerajut, ada yang seneng minum teh sambil denger lagu, sambil berhayal-hayal begitu. Silahkan, setengah jam mungkin, 1 jam mungkin, boleh, nggak apa-apa. Ada yang senengnya ke salon, ya silahkan ke salon juga. Ya emang rumahnya di salon juga boleh ya. Ya, pokoknya mesti punya me time. Karena apa? Itu adalah momen untuk kita menyayangi diri. Yes. Lo kok egois? Enggak. Justru kalau kita berani menyayangi diri, kita akan punya energi cukup untuk menyayangi anggota keluarga kita. Yes. Tapi kalau kita sama diri sendiri aja kagak sayang, ya sama yang lain ya gitu juga, judes-judes juga begitu. Yes. Ya, jadi 4 itu aja ibu-ibu kerjakan, ya, stres berkurang, kecemasan akan menurun, depresi lebih jauh lagi. Tapi kalau misalnya udah kerjain 4 itu udah teratur, masih ada aja masalah-masalah yang lain. Oh ya, tentunya doa ya. Ya, doa doa baca nomor firman 1 itu Ibu, mah ya. udah paling atas ya, udah gak usah disebutin setuju, ya. yes. Ya hal-hal itu udah dikerjain, masih ada aja masalah, ya udah cari bantuan. Gitu. Gitu. Jadi makan yang teratur, tidur teratur, punya me time ya Bu ya. Itu ya, dan olahraga dan me time. Karena saya percaya Bu ya, nggak ada orang yang terlalu sibuk di dunia ini Bu ya. Nggak ada. Semua orang punya waktu yang sama ya Bu. Sama. Jadi kalau ada orang masih katakan, oh saya terlalu sibuk, berarti ada yang salah ya Bu ya. Ada Termasuk yang mesti- mentalnya nggak sehat ya Bu ya. Ada yang mesti diubah. Ada yang mesti diubah. Ada orang kalau nggak kayak orang sibuk, kayaknya nggak terkenal Iya, gitu. itu gimana Bu? Itu termasuk Masalah. mental yang sakit ya Bu? Iya. Oke. Kenapa kita harus kelihatan sibuk di hadapan orang? Jaim. Kenapa kita harus pencitraan di hadapan orang? Be yourself. Yes. Jadi diri sendiri. Yes. Kalau memang lagi capek, aku mau istirahat. Ya udah istirahat aja. Bilang don't disturb gitu kan? Yes. Sesimpel itu. Tapi kalau memang lagi repot ya repot. Habis itu istirahat. Tubuh kita itu diciptakan untuk seimbang. Yes. Jadi jangan dipaksa terus digenjot sampai teler. Nggak bisa bangun lagi. Ya kita dosa di hadapan Tuhan kalau Jadi nggak bisa. boleh nyalain Tuhan ya Bu, kalau kita memang nggak bisa ngatur hidup kita karena kita yang salah ya Bu ya. Iya. Nanti Tuhan bilang, nah lu. Ya. Wow luar biasa ya. Bu dan wanita cakap boleh kita kasih tepuk tangan dulu Bu untuk Ibu Heni. Saya yakin ini sangat simpel ya Bu, sangat simpel, sangat aplikatif dan keputusannya di tangan kita. Mau berubah gak? 2 Korintus 5:17 kita menjadi ciptaan yang baru, kalau kitanya gak mau berubah, ibu-ibu dan wanita cakap mau denger siapapun yang ngomong, ya gak bakal bisa ya Bu ya. Iya. Wah luar biasa.